Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dengan video kali ini akan membahas mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pentingnya, Emotional Intelligence dalam kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500344 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Nah, teman-teman, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal yang penting. Salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan terhadap kepemimpinan yang efektif. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki IQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Adanya emosi merupakan suatu hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri, pengikut, moral, dan motivasi akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Maka dari itu diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya menjaga emosi. Adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara suasana hati seseorang dan berbagai aspek kinerjanya. Suasana hati negatif dapat menguras energi dan mencegah orang untuk melakukan yang terbaik. Sedangkan adanya emosi positif yang merupakan penurunan emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, kegelisahan, dan ketakutan dapat memungkinkan individu untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Penting bagi pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempunyai kecerdasan emosional sehingga dapat menjaga keseimbangan emosi untuk membantu memotivasi. Nah, di sini ada kecerdasan emosional seorang pemimpin. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Menurut Psikologi Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi tersendiri dan emosi orang lain. Selanjutnya, di sini ada karakteristik kecerdasan emosional. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. 1. Ada self-awareness, 2. Self-management, 3. Social awareness, 4. Social management. Selanjutnya, kecerdasan emosional membentuk kepemimpinan yang efektif. Nah, manusia jelas mendapatkan manfaat dari perkembangan emosi, bahkan emosi orang-orang di sekitar turut mempengaruhi perkembangannya. Bayangkan sebuah perusahaan yang selalu menerapkan daily scrum, mereka secara penuh empati saling memahami tugas masing-masing rekannya di saat daily scrum berlangsung. Mereka saling mengutarakan kendala yang dialami dan saling memberi masukan. Tentu nuansa nyaman akan terasa di dalam perusahaan tersebut, karena adanya dukungan dan rasa saling memahami antara rekan kerja maupun pimpinan. Nah, calon pemimpin juga harus memiliki skill yang dimiliki sebagai calon pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki soft skill yang akan mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memimpin sebuah tim. 1. Ada skill komunikasi, 2. Skill mengambil keputusan, 3. Skill manajemen, 4. Skill problem solving. Selain skill, seorang pemimpin juga harus memiliki kualitas. Di sini ada 5 kualitas yang dimiliki seorang pemimpin. Apakah pada saat exit interview Anda pernah mendapat feedback bahwa karyawan merasa hilang arah selama bekerja di perusahaan Anda? Selain hanya melakukan pekerjaan yang merupakan job description-nya, karyawan tidak lagi melakukan apa-apa, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan soft skill.
Rasa hilang arah tersebut juga didasari karena tidak adanya bimbingan maupun feedback berarti dari kolega maupun atasan dari awal bekerja. Karyawan jadi tidak tahu harus mendaki tanjakan seperti apa agar bisa membentuk jenjang karir dan kepribadian profesional. Teman-teman juga harus memahami pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Salah satu di antaranya adalah definisi kepemimpinan menurut Gareth Jones and Jennifer Gorge 2003 440. Menurutnya, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Mengapa diperlukan kepemimpinan yang baik di dalam perusahaan? Nah, inikah ada pertanyaan dari teman-teman? Sebuah organisasi dan perangkatnya akan selalu membutuhkan seseorang yang bisa memimpin dan mengarahkan secara efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Layaknya peran jenderal bagi tentara, terutama seorang pemimpin akan menjadi role model bagi bawahannya. Maka dari itu, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang leader dan tidak semua leader memiliki kualitas leadership. Seperti apa leadership yang ideal? Teman-teman juga pasti bertanya tentang pertanyaan seperti ini ya. Jika kita bicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin tidak akan ada habisnya, atau malah kita tidak akan pernah bisa menentukannya. Sesuatu yang dianggap ideal biasanya bersifat relatif, tergantung dari kacamata mana kita melihat dan dari sisi mana kita berdiri. Namun bisa dikatakan ide mengenai kepemimpinan yang ideal memiliki nilai standarnya sendiri. Berikut adalah rangkuman gambaran dari sebuah leadership yang ideal. 1. Memiliki karakter yang kuat. 2. Bertanggung jawab. 3. Visionari. 4. IQ dan EQ yang seimbang. 5. Memiliki suara yang lantang. Bukan bos tapi leader. 5 karakter yang harus dimiliki pemimpin. Menjadi seorang pemimpin merupakan impian banyak orang, namun terjarang banyak dari mereka yang mengurungkan impiannya tersebut lantaran mereka tak memiliki karakter serta kemampuan dalam leadership atau memimpin. Nah, kalau kamu salah satunya yang mengira hal tersebut, maka kamu salah besar nih. Pasalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa karakter serta kemampuan leadership bukanlah hal yang dibawa oleh seseorang dari lahir, melainkan sebuah hal yang bisa diciptakan, dibentuk, serta diasah. Oleh karena itu, untuk kamu yang ingin menjadi pemimpin, berlatihlah untuk menciptakan karakter kepemimpinan tersebut. Berbicara soal karakter, sebenarnya ada banyak karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun, dari banyaknya karakter tersebut, ada 5 karakter yang wajib dipunyai oleh seorang leader. Apa saja? 1. Integritas. 2. Bisa dipercaya. 3. Kecerdasan emosional. 4. Keterbukaan. 5. Suka memotivasi. Kemudian di sini ada analisis dan pembahasan mengamati kepemimpinan leader di perusahaan kita. Di sini menurut hasil wawancara pada Direktur PT Media Raja Wali Indonesia dan keempat narasumber lainnya yang adalah karyawan pada perusahaan tersebut, maka peneliti menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Direktur pada PT Media Raja Wali Indonesia dibedakan berdasarkan indikator sebagai berikut. Di sini 1 ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh direktur pada PT Media Raja Wali Indonesia adalah melalui pribadi langsung secara privat atau melalui meeting mingguan. Namun, direktur juga seringkali membahas mengenai wewenang yang diberikan, memotivasi agar karyawan mengerti mengapa mereka harus melakukan wewenang tersebut. Sehingga karyawan tidak hanya melakukan wewenang hanya sebatas tugas dan tanggung jawab, tetapi melakukannya juga dengan sepenuh hati, bahkan melebihi wewenang yang diberikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, cara pendelegasian wewenang cenderung dengan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dengan memotivasi dan mendorong karyawan untuk melakukan lebih dari sekedar wewenang yang didelegasikan. Kemudian, kedua, ada pengambilan keputusan. Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan direktur dan kedua narasumber yang
lainnya yang adalah karyawan pada PT Media Raja Wali Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direktur PT Media Raja Wali Indonesia sebagian besar melibatkan karyawan dengan bertanya mengenai ide-ide mereka untuk perencanaan perkembangan perusahaan ke depan dengan harapan karyawan tidak hanya sebagai pekerja, tapi juga memiliki rasa memiliki perusahaan dan dapat merealisasikan kemampuan atau ide-ide terpendam. Cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direktur PT Media Raja Wali Indonesia lebih cenderung sesuai dengan gaya kepemimpinan transformasional yang adalah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, memotivasi karyawan agar tidak hanya sebagai pelaku keputusan tapi juga membangun kemampuan karyawan agar dapat bertumbuh sebagai seorang pribadi yang lebih hebat di dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada yang ketiga, keterbukaan informasi. PT Media Raja Wali Indonesia memberikan keterbukaan terhadap informasi hampir kepada seluruh karyawan seperti perkembangan perusahaan, kondisi perusahaan, hasil penjualan, dan lain-lain. Informasi tersebut terbuka hingga pada seluruh struktur dalam perusahaan. Keterbukaan informasi tersebut cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dengan adanya keterbukaan informasi tersebut kepada seluruh struktur di perusahaan tersebut. Maka hal tersebut akan memotivasi karyawan untuk melakukan lebih dari pekerjaan yang dilakukan demi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan bersama, sehingga perusahaan yang sejahtera akan dapat menyejahterakan karyawannya juga. Kemudian yang keempat ada respon terhadap keluhan. Direktur pada PT Media Raja Wali Indonesia memberikan respon terhadap keluhan berdasarkan situasi tertentu atau keluhan tertentu. Respon terhadap setiap keluhan dari setiap orang biasanya berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi karyawan tersebut juga. Sebagai contoh, direktur biasanya memberikan waktu untuk istirahat sejenak ketika ada karyawan yang mengeluh bahwa kerjaannya terlalu banyak dan berat. Kemudian direktur akan memberikan pujian bahwa karyawan tersebut telah melakukan hal yang benar dan cukup baik. Setelah itu memotivasi kembali agar karyawan tidak harus dalam keadaan down tapi kembali ke performa yang baik. Hal ini membuktikan bahwa Direktur PT Media Raja Wali Indonesia lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan situasional dalam hal respon terhadap keluhan setiap karyawannya. Respon yang diberikan oleh direktur tergantung kepada situasi dan kondisi serta keluhan yang diberikan oleh karyawan. Kemudian, asumsi hubungan antara pemimpin dengan karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti yang dilakukan kepada direktur dan karyawan di dalam PT Media Raja Wali Indonesia, peneliti menemukan bahwa direktur mengasumsikan hubungannya terhadap setiap karyawannya dengan menganggap mereka sebagai keluarga di dalam pekerjaan, sebagai anak atau karyawan, dan juga teman maupun sahabat. Direktur biasanya tidak hanya menganggap mereka di dalam dunia pekerjaan saja, tapi bahkan dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari juga, seperti misalnya ada anggota keluarga dari karyawan yang sakit, maka direktur biasanya cenderung mengajak karyawan yang lain untuk menjenguk keluarga karyawan tersebut. Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa di dalam asumsi hubungan antara pemimpin dengan karyawan, Direktur PT Media Raja Wali Indonesia lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan autentik atau asli. Kemudian, 6. Respon terhadap kesalahan. Mengenai respon terhadap kesalahan, Direktur PT Media Raja Wali Indonesia biasanya melakukan penyelesaian bersama dengan pertama-tama memberitahukan kesalahan apa yang diperbuat, kemudian memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah. Yang terakhir, direktur biasa mengingatkan dan memotivasi agar karyawan tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, yaitu melakukan kesalahan yang sama. Direktur berharap bahwa tidak masalah melakukan kesalahan di dalam pekerjaan karena itu hal yang wajar. Tetapi lakukanlah kesalahan yang kreatif alias kesalahan yang berbeda-beda, supaya karyawan dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik dalam bekerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Direktur PT Media Raja Wali Indonesia lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dalam merespon terhadap kesalahan yang dilakukan karyawan. Hal tersebut dibuktikan dengan perilaku direktur yang tidak hanya memarahi karyawan karena melakukan kesalahan, tetapi menunjukkan letak kesalahan, memberi solusi, dan memotivasi agar karyawan tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, tetapi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan adanya kesalahan tersebut. Kemudian 7, di sini ada hubungan dan interaksi antara pemimpin dan karyawan.
Sedangkan mengenai hubungan dan interaksi yang dilakukan oleh Direktur PT Media Raja Wali Indonesia adalah dengan membangun interaksi tidak hanya di dalam jam kerja, tetapi juga di luar jam kerja melalui adanya beberapa acara setiap tahunnya. Dan pada saat-saat tertentu mengajak beberapa karyawan makan bersama dan saling bercerita satu sama lain. Di dalam hal membangun hubungan dan interaksi antara pemimpin dan karyawannya, Direktur PT Media Raja Wali Indonesia lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan autentik dikarenakan setiap interaksi dan hubungan yang dibangun bukan semata karena terikat dengan pekerjaan dalam perusahaan yang sama, tetapi melainkan inisiatif daripada direktur sendiri untuk membangun hubungannya dengan mengusulkan mengadakan perencanaan kegiatan tertentu setiap tahunnya. Kemudian mengajak beberapa karyawan makan bersama pada saat-saat tertentu, bahkan memberikan kejutan kepada karyawan yang berulang tahun. Nah, itulah 7 analisis pembahasan tentang mengamati kepemimpinan leader di perusahaan kita dari PT Media Raja Wali Indonesia. Nah, teman-teman, di sini ada hasil pembahasan nilai kepemimpinan Direktur PT Media Raja Wali Indonesia. Pembahasan ini sumbernya dari Ervin dan Hotlan Siagian. 1. Kecerdasan. Bagi Pesi On Gandhi selaku Direktur PT Media Raja Wali Indonesia, nilai kecerdasan dalam diri seorang pemimpin merupakan salah satu nilai yang cukup penting untuk dimiliki seorang pemimpin. Setiap pemimpin harus cerdas dalam mengelola dan melaksanakan setiap keputusan dan pekerjaannya. Tetapi bagi Pesi, kecerdasan itu bukan berarti seorang pemimpin harus mengerti dan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang bisa mengelola setiap karyawannya, bahkan menjadi seorang maestro atau pemimpin dari sebuah biduan para pemain musik. Tidak berarti pemimpin tersebut dapat melakukan segala sesuatu seperti mengelola keuangan, pemasaran, desain, dan lain sebagainya. Tetapi pemimpin yang cerdas yang dimaksud oleh Direktur PT Media Raja Wali Indonesia adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengelola setiap karyawannya agar dapat melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai. Pesi On Gandhi merupakan direktur atau pemimpin yang cukup cerdas berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Hampir seluruh karyawannya menyatakan bahwa beliau merupakan seorang pemimpin yang cukup cerdas di dalam pekerjaannya. 2. Membahas keyakinan diri. Direktur PT Media Raja Wali Indonesia juga merupakan seorang yang memiliki salah satu nilai kepemimpinan yang diterapkan dalam sehari-harinya sebagai seorang pemimpin perusahaan adalah nilai keyakinan diri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada Media Raja Wali Indonesia beserta karyawan dan direktur sendiri, peneliti menemukan bahwa Pesi On Gandhi selaku Direktur PT Media Raja Wali Indonesia merupakan seorang yang cukup percaya diri dan menerapkannya di dalam pekerjaannya. Bahkan nilai keyakinan diri yang beliau tetapkan dapat membangkitkan keyakinan diri dari karyawannya. Dimulai dari keyakinan diri dari seorang pemimpin, nilai tersebut dapat tersalurkan kepada karyawannya agar memiliki keyakinan diri dalam harus melakukan sebuah plan yang bahkan terlihat mustahil secara kasat mata. Tetapi dengan keyakinan diri yang kuat dan tekad, maka rencana yang awal yang mustahil tersebut akan dapat terlaksana dengan baik. Dilanjut dengan 3. Membahas ketekunan. Menurut Pesi On Gandhi selaku Direktur PT Media Raja Wali Indonesia, ketekunan adalah ketika kita tidak mudah putus asa dan tetap melangkah sekalipun banyak rintangan. Nilai ketekunan dalam diri beliau cukup dilihat dari cara beliau ketika mengambil alih perusahaan. Pada awal mulanya beliau tidak mengerti apa-apa karena bukan merupakan latar belakang manajemen. Tetapi kemudian beliau tetap tekun dengan terus berusaha bertanya kepada yang ahli dan tetap berjuang dalam membangun perusahaan hingga hari ini. Narasumber lainnya pun mengatakan bahwa di tengah kesibukannya, Pesi On Gandhi selalu tekun dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya sekalipun beliau harus lembur atau bekerja pekerjaan tersebut, dan juga kerja ekstra untuk menyelesaikannya. Pesi On Gandhi merupakan yang tekun dilihat dari ketika ketika ia mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, beliau akan tetap berusaha keputusan tersebut bisa terjadi bahkan menjadi berhasil. Menurut informasi dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti tersebut, maka dapat disimpulkan Direktur PT Media Raja Wali Indonesia juga memiliki nilai ketekunan yang oleh seorang pemimpin yang baik yang juga dibutuhkan olehnya merupakan salah satu faktor
dari nilai kepemimpinan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Dilanjut yang keempat, integritas. Integritas merupakan salah satu nilai kepemimpinan yang cukup penting di dalam keberhasilan seorang pemimpin dalam mengatur perusahaan. Karena melalui integritas yang tinggi, karyawan dapat mempercayai apa yang akan diputuskan dan dikatakan oleh pimpinannya. Menurut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap perusahaan, bagi beliau, sebelum PT Media Raja Wali Indonesia beserta beberapa karyawan dan direktur itu sendiri, peneliti menemukan bahwa Pesi On Gandhi, orang yang menjadi orangnya dapat deep yang berintegritas oleh karyawannya. Beliau harus terlebih dahulu menjadi dapat dipercaya oleh menjadi seorang yang orang lain pula. Narasumber lain yang adalah karyawan mengatakan bahwa seringkali, bahkan hampir setiap kali apa yang beliau katakan, beliau selalu melakukannya terlebih dahulu, sekalipun beliau tidak cukup ekspres di dalam suatu bidang, tetapi beliau berusaha untuk mengerti bidang tersebut secara umum. Kemudian mengarahkan karyawannya yang ekspres di bidang tersebut untuk melakukannya dengan baik. Kemudian yang kelima, kemampuan bersosialisasi. Untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi, pemimpin tersebut harus memiliki nilai kepemimpinan yang kemampuan bersosialisasi yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada direktur dan karyawan dari PT Media Raja Wali Indonesia, peneliti menemukan bahwa bagi Pesi On Gandhi selaku direktur PT Media Raja Wali Indonesia, menganggap bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Dengan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik tersebut, maka pemimpin dapat menyampaikan maksud dan tujuan perusahaan dengan baik kepada karyawan, serta dapat membangun relasi dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Beberapa karyawan juga merupakan narasumber mengatakan bahwa Pesi On Gandhi merupakan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang cukup baik, dibuktikan dengan cara bersosialisasi dengan supplier, konsumen, bahkan juga kepada beberapa pihak lain yang mendukung pekerjaan tersebut. Kemudian yang keenam, ada kecerdasan emosional. Nah, inilah pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Kemampuan mengolah emosi dalam diri seorang pemimpin juga merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kepemimpinan seseorang di dalam sebuah perusahaan. Salah satu nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi, untuk menggunakan emosi guna membantu pemikiran, untuk memahami dan menganalisis emosi, serta untuk efektif mengelola emosi di dalam diri kita dan dalam hubungan dengan orang lain. Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada PT Media Raja Wali Indonesia, peneliti menemukan bahwa direktur PT Media Raja Wali Indonesia masih belum memiliki nilai kecerdasan emosional hingga di dalam kepemimpinannya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa karyawannya seringkali mengeluh dan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti kenapa pemimpin mereka seringkali tiba-tiba marah karena sesuatu yang pada akhirnya terbukti hanyalah suatu kesalahpahaman. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik, hal tersebut juga akan berpengaruh baik bagi pemimpin dalam membangun hubungannya terhadap orang lain, termasuk juga kepada karyawannya. Nah, itulah 6 hasil pembahasan nilai kepemimpinan Direktur PT Media Raja Wali Indonesia yang bersumber dari Erpin dan Hotline Siagian. Penelitiannya terhadap PT tersebut. Tidak ada pemisahan pikiran dan emosi. Emosi, pemikiran, dan pembelajaran semuanya terkait. Eric Jen. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan materi tentang pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Kemudian saya juga sudah menjelaskan analisis pembahasan mengamati kepemimpinan leader di perusahaan kita. Kemudian saya juga sudah menjelaskan contoh dari penelitian hasil pembahasan nilai kepemimpinan Direktur PT Media Raja Wali Indonesia. Untuk itu, semoga teman-teman dapat memahami tentang materi yang sudah saya jelaskan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga teman-teman juga dapat memaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.